Pemirsa, korban diduga bunuh diri akibat mendapatkan perundungan dari mahasiswa lain. Kecurigaan ini muncul setelah percakapan grup WhatsApp berisi ejekan yang sangat tidak etis tentang kematian Timi kemudian beredar luas. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Sungguh pilu kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik Universitas Udayana Bali. Timothy yang akrab dipanggil Timi ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri usai melompat dari lantai 4 gedung FISIP. Tragedi ini kian menyayat hati setelah percakapan grup WhatsApp berisi ejekan yang sangat tidak etis tentang kematian Timi beredar luas. Kematian Timi pun memunculkan kecurigaan publik bahwa Timi diduga mengalami perundungan. Kepergian sang putra sematawayang membawa duka mendalam bagi keluarga Timi. Ayah Timi, Lukas Triana Putra pun mendatangi Polresta Denpasar untuk mengusut tuntas kematian sang anak tercinta. Tidak ada yang dilaporkan, cuma saya memberitahukan bahwa ini ada kematian untuk menyelidiki kematian, jatuhnya biar berita acaranya itu biar jelas semua kronologi. Pak, ada beberapa. Intinya saya ingin mau tahu kenapa misalnya anak saya jatuh. Anak saya jatuh itu apakah karena dia bunuh diri ataukah karena memang ada kecelakaan atau ada apa? Biarlah polisi yang menjelaskan. Tapi sejauh ini usai video chat perundungan beredar luas, 6 mahasiswa yang terlibat mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Saya memohon maaf atas polemik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media terhadap ketikan dan perilaku saya di dalam grup tersebut yang telah menghina kepada almarhum. Saya sangat menyesal atas tindakan saya dan juga ketikan saya yang sangat tidak pantas kepada almarhum Kak Timothy. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penuh penyesalan, saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan tidak pantas, tidak berempati, dan tidak menghormati suasana duka. Saya memohon maaf dengan ucapan ketikan saya yang memang sangat tidak layak. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga dari Kak Timothy. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang saya lakukan. Pihak Universitas Udayana pun memecat ke-6 mahasiswa dari jabatan organisasi kampus, meski belum ada yang mengetahui penyebab pasti kematian Timi. Kita belum menyelidiki lebih lanjut lagi penyebabnya apa, tapi sengaja melompat mungkin ya. Oh, itu kenapa kok bisa sengaja gitu? Itu kita belum tahu, Pak. Belum tahu penyebabnya apa. Ini secara catatan nilai akademik bagus. Oke. IPK-nya 3, di atas 3,5 ya. Saya cek tadi sangat baik. Sebelumnya, Timi pernah mengunggah sebuah tulisan sederhana berjudul Rencana Kuliahku di akun Instagram miliknya. Dalam daftar itu, Timi menulis rencana per semester dengan mayoritas rencananya adalah ingin mencari teman. Kepergian Timi itu pun membawa kesedihan mendalam bagi teman-temannya di Universitas Udayana. Penghormatan terakhir diberikan oleh rekan-rekan Timi pada Jumat lalu diiringi doa. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pihak keluarga Timothy masih ragu jika putra sematawayangnya meninggal akibat bunuh diri. Ia meminta agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas penyebab pasti kematian sang anak. Dan kami akan membahasnya bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna. Selamat sore, Mbak Hanifah. Selamat sore, Mas Andi. Ya, Anda sendiri melihatnya seperti apa, Mbak? Apakah memang terlalu prematur untuk langsung menyebut ini adalah bunuh diri? Ya, baik. Sebetulnya pada dasarnya ini membuat kesimpulan itu tidak boleh mendahului fakta. Jadi kita harus mengetahui dulu fakta-faktanya seperti apa. Ketika pembunuhan atau kecelakaan itu bukti-buktinya sudah
bisa disingkirkan, maka yang benar-benar dimunculkan. Tapi kembali lagi bahwa ini belum selesai, masih banyak yang harus diperiksa, termasuk pemeriksaan secara forensik sosial. Ini yang membuat keputusan atau pernyataan bunuh diri itu menjadi sangat-sangat prematur. Demikian, Mas Andi. Oke, Mbak Hanifa, dari kajian Anda sendiri begitu, apa saja indikatornya, indikator utama yang membedakan kasus bunuh diri dengan kasus pembunuhan yang disamarkan sebagai bunuh diri dalam penyelidikan forensik dan kriminologi? Oke, baik. Karena ini banyak sekali kekurangannya, di mana tidak ada CCTV yang bisa menyorot langsung kepada pelaku korban, maka yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan pemeriksaan secara sosial, forensik sosial, di mana kita harus mengumpulkan bukti-bukti dari teman-temannya, atau dari guru-gurunya, atau dari dosennya. Masalahnya adalah pada kenyataannya, banyak sekali lingkungan itu lebih memilih menjadi bystander. Jadi mereka memilih untuk diam karena mereka takut untuk terlibat. Atau mereka karena punya tanggung jawab kolektif di mana ketika temannya sudah menyatakan untuk tidak berbicara, maka dia tidak akan mengungkapkan. Ini menjadi kesulitan, salah satu kesulitan. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyidikan atau pemanggilan secara bersama-sama, sehingga jawaban dari mereka itu menjadi jawaban yang utuh, sehingga mereka bisa diketahui siapa saja yang mengetahui kondisi-kondisi sebenarnya yang terjadi. Nah, yang perlu kita ketahui juga, ketika kondisi korban sudah tidak ada, yang harus kita lakukan adalah secara sosial tadi, yang kedua adalah secara media. Apa yang selama ini disampaikan, baik chat kepada orang terdekat, teman-temannya, atau sesuatu yang dituliskan di media sosialnya. Apakah pernah dia mengeluh di media sosialnya? Apakah dia ada percakapan-percakapan yang menunjukkan dia merasa tertekan, dipermalukan, malu, dendam, dan lain-lain. Kondisi-kondisi negatif ini yang bisa menjadi penyebab terjadinya kematian yang sekarang terjadi. Demikian, Mas Andi. Oke, Mbak Hanifa, ada yang menarik tadi sempat disebutkan soal CCTV yang tadi Anda sebutkan sempat tidak ada begitu. Tapi pengakuan ayah korban ke kami semalam, Mbak Hanifa, bahwa ia secara langsung melihat ada CCTV di lokasi begitu. Apakah pernyataan seperti ini bisa mempengaruhi penyelidikan termasuk ke pihak kampus? Ya, kalau pernyataan itu memang didasarkan atas fakta yang ada, berarti tinggal polisi saja melakukan penyidikan tersebut. Karena bagaimanapun juga, ketika barang-barang bukti tidak segera diamankan, maka yang dikhawatirkan adalah terjadi pembuangan atau menghilangkan jejak demi kebaikan atau nama baik institusi tersebut. Oleh sebab itu, kecurigaan-kecurigaan ini benar yang dilakukan oleh orang tua Timothy langsung melaporkan kepada kepolisian, karena ada beberapa hal yang mungkin dirasa ditutupi oleh pihak kampus. Karena ini adalah hak dari keluarga untuk mendapatkan keterangan sejelas-jelasnya. Karena kalau tidak mendapatkan keterangan sejelas-jelasnya, maka ini akan membuat masyarakat menjadi tidak percaya lagi, baik terhadap institusi tersebut maupun penegak hukum. Jadi ketika orang tua sudah menyampaikan ada CCTV yang sebetulnya menyorot, itu menjadi bahan yang memudahkan kepolisian untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Keluarga berhak ya Mbak untuk meminta kejelasan soal ini begitu ya? Sangat berhak. Ya, sangat berhak. Mbak Hanifa, tadi sempat disebutkan bahwa cara mengeceknya adalah karena tadi kasusnya dengan kondisi tidak ada rekaman CCTV, berarti adalah mengecek medsosnya kah, jejak digitalnya kah begitu ya. Bagaimana pendekatan kriminologi dalam menggali kemungkinan perundungan atau bullying ini atau tekanan sosial yang mungkin dialami oleh korban, terutama kalau buktinya juga tidak ada secara langsung gitu, tidak ada bukti langsung. Oke, tidak ada bukti langsung karena korban sudah tidak ada. Tetapi sebetulnya pengamatan itu sudah bisa dilakukan ketika korban masih ada gitu ya, masih hidup. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari orang-orang di sekitar. Kalau orang sekitar sampai tidak mengetahui bagaimana perkembangannya, bagaimana cara kehidupannya, bagaimana pola kehidupannya, berarti ada pengabaian selama ini. Oke. Padahal yang disampaikan adalah korban ini adalah seseorang yang istimewa. Ketika ada seseorang istimewa, berarti kan harus ada support system yang membuat dia nyaman di kampus. Apakah selama ini kampus melindungi orang-orang dengan kondisi istimewa?
Nah, ini yang perlu kita ketahui dari kampus tersebut. Apakah ada guru BK kalau yang di SMA ya? Apakah ada konselor yang menangani kasus-kasus di dalam kampus ini? Sehingga kondisi-kondisi anak, bahkan yang tidak istimewa tetapi dia merasa tertekan atau merasa kondisi-kondisi yang tidak nyaman di kampus, itu menjadi terselesaikan. Karena bagaimanapun juga usia-usia yang seperti terjadi pada korban ini menjadi usia-usia yang sangat rentan. Karena tekanan pendidikan, tekanan orang tua, dan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan sosial yang membuat mereka secara mental mereka menjadi sakit. Oke, Mbak Hanifah, ini kan kemudian yang menjadi sorotan adalah beredar luas ya. Ada percakapan atau tangkapan layar yang mengejek korban dengan cara tidak etis gitu setelah Timi ini meninggal dunia. Sehingga ada muncul berbagai dugaan bahwa ada unsur perundungan di balik meninggalnya Timothy. Apakah Anda bisa melihat ini ada keterkaitan? Sangat ada keterkaitan, karena begini Mas, keterkaitan banyak yang menyampaikan begini, ketika perundungan dilakukan setelah korban meninggal, artinya ini bukan perundungan. Yang perlu kita ketahui sebetulnya adalah, apakah perundungan ini sudah terjadi sebelumnya tetapi tidak tertulis. Karena bagaimanapun juga, kita juga sama-sama ketahui, perundungan itu ada 5 bentuk. Yang pertama fisik. Kalau fisik jelas bisa kita lihat, bisa diotopsi atau bisa di visum. Yang kedua secara verbal. Secara verbal ini yang tidak bisa dibuktikan. Yang ketiga non-verbal. Non-verbal itu bentuk-bentuk ekspresi atau gerakan tangan atau gerakan tubuh yang bisa membuat seseorang menjadi sakit hati. Yang keempat relasional, membentuk kelompok tertentu untuk memusuhi seseorang. Yang terakhir secara virtual gitu ya. Jadi dari kelima hal ini, apakah dia pernah mengalami perundungan dari kelima ini? Kalau yang pertama tidak, berarti dari 4 ini kemungkinan pernah terjadi. Nah, kalau ini terjadi, berarti kan tidak ada buktinya selain orang tua melakukan visum et seatricum ketika korban masih hidup. Ketika korban sudah tidak ada, yang harus dilakukan adalah tadi itu, melakukan penelitian atau mengumpulkan saksi-saksi apakah selama ini korban menunjukkan tanda-tanda mental yang kondisi kehidupan yang tidak baik. Oke, Mbak Hanifah, apakah memang bisa menghukum orang atau mempidanakan orang karena adanya unsur dugaan perundungan? Dan bagaimana cara membuktikannya? Ya, apakah bisa? Sangat bisa, Mas. Karena bagaimanapun juga kita perlu melihat ke belakang. Apakah orang-orang yang melakukan perundungan ini melakukan secara terus-menerus dengan tujuan menyakiti? Karena kalau dengan tujuan menyakiti, biasanya korbannya tidak hanya satu, tapi beberapa orang. Maaf. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini dan ada indikasi dia melakukan terang-terangan, dan kalau yang zaman sekarang dilakukan secara di media sosial, itu menjadi bukti yang sangat kuat. Kalau zaman dulu kan kebanyakan perundungan itu dilakukan secara fisik atau secara langsung. Kalau sekarang buktinya ada. Kalau ada, berarti sudah masuk dalam ranah hukum, karena ada undang-undang yang menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan ketidaknyamanan, melakukan penekanan dan lain-lain, itu masuk dalam pasal-pasal tertentu yang bisa menjerat mereka ke jalur hukum. Baik, berarti bisa dipidanakan apabila memang ada bukti bahwa ada perilaku perundungan ini ya. Ya, Mbak Hanifah, terakhir pertanyaan dari saya. Ya. Dari saya Mbak, apakah menurut Anda dalam kasus ini dari pihak Polresta Denpasar dan juga pihak kampus sudah transparan? Sejauh ini kalau kita melihat keluarga masih mencari kebenaran, berarti ada sesuatu yang masih belum terbuka. Nah, ketika belum terbuka ini menjadi tugas kepolisian dan tugas keluarga juga, atau tugas masyarakat, karena bagaimanapun juga ketika masyarakat itu mendesak atau ikut mengontrol makin lebar. Ada beberapa hal yang mungkin ditutupi atau belum dibuka oleh pihak kampus karena untuk melindungi institusi mereka, atau memang mereka juga belum mengetahui kejadian yang sebenarnya. Jadi ini yang perlu diketahui lebih lanjut dan pihak kepolisian harus mengejar lagi sehingga ada transparansi dari semuanya. Baik secara CCTV, keterangan dari kampus maupun dari sosial atau teman-temannya. Karena bagaimanapun juga korban sudah tidak ada, dianggap tidak ada saksi atau bukti-bukti lain. Jadi yang bisa dilakukan adalah mencari pembenaran atau informasi secara kolektif secara sosial. Oke, saya mengutip pernyataan dari Mbak Hanifah bahwa kita semua juga punya
kewajiban untuk terus mengawal kasus ini begitu ya, Mbak Hanifa. Mbak Hanifa, terima kasih untuk perspektifnya di sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.